Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Fatima Azhara Fajriani dari jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang lagi hot banget di dunia pendidikan, terutama buat kita para mahasiswa, yaitu etika penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Kita semua pasti udah nggak asing lagi sama AI kayak ChatGPT, Grammarly, atau bahkan AI yang bisa bantuin kita desain presentasi, nulis puisi, sampai nulis skrip drama. Tapi yang sering kelewat nih, gimana sih etika pemakaiannya? Nah, itu yang bakal kita kupas tuntas di video ini. Oke, kita mulai masuk ke materi ke pembahasannya. Aku bagi jadi 3 poin. Ada apa itu artificial intelligence, yang kedua apa manfaat AI, yang ketiga bagaimana etika pemakaian AI. Dan mungkin nanti akan aku tambahin informasi-informasi lainnya. So, kita masuk ke bagian yang pertama. Apa itu artificial intelligence? Artificial Intelligence atau AI mengacu pada mesin yang mensimulasikan kecerdasan manusia yang memungkinkannya memproses informasi, mengenali pola, membuat keputusan, dan meningkatkan kemampuannya dari waktu ke waktu. AI mencakup teknologi seperti pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan robotika yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Atau singkatnya, Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang meniru proses berpikir manusia. Jadi AI itu bisa belajar, memahami, atau bahkan memberi solusi berdasarkan data yang udah dia pelajari sebelumnya. Contoh yang paling umum nih, yang pertama ada ChatGPT. ChatGPT ini biasanya bisa bantu kita nulis, diskusi, atau brainstorming ide. Yang kedua ada Grammarly, bisa bantu koreksi grammar dan gaya tulisan kita. Yang ketiga ada Turnitin AI Detector, ini bisa buat mendeteksi apakah tulisan kita ini dibuat oleh manusia atau AI. Yang selanjutnya ada Perplexity, Machine AI, dan Quillbot. Ini bisa jadi asisten cerdas buat belajar dan ngerjain tugas. So, kenapa sih AI penting buat mahasiswa? Karena AI bisa bantu kita belajar lebih efisien, tapi bukan berarti kita bisa lepas tanggung jawab ya. AI bukan pengganti otak kita. Selanjutnya, apa sih manfaat AI untuk mahasiswa? Nah, AI ini bisa ngebantuin kita untuk riset dan cari ide tulisan. Bisa ngoreksi grammar dan bahasa, membuat visual dan presentasi, juga menyusun struktur tugas. AI harus kita posisikan sebagai tools, bukan solutions. Kita tetap harus jadi aktor utama dalam proses belajar kita. Misalnya nih, kamu lagi nulis makalah. Boleh banget kalau kamu minta tolong AI bantuin susun struktur atau nyari referensi-referensi yang kamu butuhkan. Tapi bukan berarti kamu tinggal salin semuanya dan langsung kirim ke dosen kamu. Kamu harus tetap baca, pahami, dan revisi sendiri supaya kamu itu tahu apa sih isi tulisanmu itu. Karena kalau kamu nggak ngerti tulisan kamu sendiri, nanti pas sidang skripsi atau presentasi tugas bisa fatal akibatnya. Ada studi kasus. Studi kasus pemakaian AI yang bijak dan yang salah. Pemakaian AI yang bijak. Bayangin aja nih, misal kamu dapat tugas dari dosen kamu untuk buat esai dengan 1000 kata. Kamu pakai ChatGPT buat bantu brainstorming kamu dan ngasih kerangka tulisan.
Setelah itu, kamu riset sendiri, tambahin referensi-referensi yang lain, dan hasil akhir itu kamu tulis menggunakan pemahaman kamu. Nah, ini adalah contoh penggunaan AI yang etis dan bermanfaat, pemakaian secara bijak. Sekarang kebalikannya, kamu minta AI nulis semuanya, kamu tinggal kopas, dan enggak kamu cek ulang, enggak kamu tambah-tambahin, atau kamu pun enggak cross check dulu, itu benar apa enggak, semua referensinya. Nah, ini contoh yang enggak etis, bahkan bisa aja dianggap nyontek. So, jangan ya, jangan menggunakan AI yang tinggal kopas. No, cross check lagi, cari referensinya yang lain lagi. Selanjutnya, nah, prinsip dan etika dalam penggunaan AI. Etika itu udah kayak kompas moral. Ini penting karena dunia AI itu masih baru buat kita. Belum semua orang punya pemahaman yang sama soal batasan penggunaannya. Ada 4 prinsip utama yang harus kita pegang. Yang pertama, ada kejujuran akademik. Jangan nyontek pakai AI. Kalau pakai AI, ya udah cantumin aja kalau itu dari AI. Yang kedua, kritis dan bertanggung jawab. Jangan telan mentah-mentah semua atau hasil yang AI kasih ke kamu. Cross check dulu, cari referensi yang lain lagi. Yang ketiga, ada transparansi. Jujur, kalau tugas itu dibantu AI, apalagi kalau diminta sama dosen. Yang keempat, ada integritas diri. AI nggak boleh bikin kamu jadi malas mikir atau lepas tanggung jawab. Contoh nih, kamu ngasih jawaban dari AI ke temenmu yang bahkan nggak ngerti konteksnya. Itu sama aja kayak ngasih contekan. Sama-sama nggak etis. Selanjutnya, ada resiko penyalahgunaan AI. Yang pertama, nah, kita ini harus sadar ya, kalau AI itu juga punya sisi gelapnya kalau kita salah gunainnya. Nah, beberapa resikonya nih. Yang pertama, ada plagiarisme. Mahasiswa yang copy paste hasil AI tanpa revisi, tanpa dia cek ulang lagi, itu bisa aja kena penalti akademik. Kalau pas cek pakai training AI detector tadi, terus ketahuan kalau itu ternyata yang buat AI, ya udah, nilai kamu nggak akan keluar. Yang kedua, ketergantungan. Kalau kamu terlalu sering pakai AI, lama-lama kamu malas mikir dan cuma ngandelin AI untuk semua tugas atau mungkin keperluan lain. Kamu cuma ngandelin AI, ini AI, itu AI, apa-apa AI. Yang ketiga, informasi yang diberikan salah. AI bisa aja kasih jawaban yang mungkin kelihatannya sangat meyakinkan, tapi ternyata salah. Ya, gimana pun AI kan buatan manusia, nggak mungkin sesempurna itu kan. Lalu selanjutnya yang keempat, etika ambil. Belum semua kampus punya kebijakan mengenai penggunaan AI. Jadi, kita sendiri harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kita sendiri harus tahu batasan pemakaian AI. Contoh kasus nyata nih, beberapa kampus di luar negeri sudah mulai suspend mahasiswa karena ketahuan tugasnya full hasil AI, dikerjain sama AI. Dan mereka ini nggak bisa ngejelasin tugas mereka itu pas diminta sama dosennya untuk presentasi. Ngeri banget kan? So, jangan coba-coba. Selanjutnya, ada tips penggunaan AI secara etis. Yang etis. Apa sih yang harus kamu lakuin? Yang boleh kamu lakuin? Kamu bisa pakai AI buat ide awal tulisanmu atau buat cari struktur. Lalu cek ulang semua informasi yang dikasih sama AI, tambahin pendapat kamu sendiri, jujur saat ditanya apakah pakai AI atau enggak. Dan jangan kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan adalah copy paste mentah dari AI. Benar-benar kamu copy paste
nggak kamu tambahin, nggak kamu pahami, cuma copy paste aja, udah selesai, kamu kirim ke dosenmu. No, jangan lakuin itu. Yang kedua, gunain AI buat kerjain ujian atau tugas individu rahasia. Ini agak, ya. Yang ketiga, ngasih hasil AI ke teman kamu tanpa penjelasan. Selanjutnya ada, oke, sebelum kita masuk kesimpulan, nah, mengenai etika AI di kampus, siapa sih yang bertanggung jawab untuk itu? Apakah mahasiswa atau dosen atau mungkin kampus? No, jawabannya semua pihak punya perannya masing-masing. Tapi yang paling utama tetap kita sebagai penggunanya. Jadi penting banget nih buat nanya ke dosen tentang kebijakan pemakaian AI, ngobrol bareng teman buat saling edukasi, baca pedoman akademik kampus terkait AI. Karena tiap kampus itu punya aturan yang beda-beda mengenai pemakaian AI. So, kita masuk ke kesimpulan. AI itu powerful banget kalau digunain dengan bijak, tapi juga bisa bahaya kalau disalahgunakan. Etika, kejujuran, atau tanggung jawab adalah fondasi utama pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Sebagai mahasiswa, kita harus jadi generasi yang cerdas secara teknologi, tapi juga bermoral dan bijak dalam bertindak. So, thank you. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya pandangan atau pengalaman kamu sendiri soal AI, yuk kamu bisa sharing di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! See you!